Perkenalkan, saya Tiara Nindya Firana. Saya dosen pengampu untuk mata kuliah Perilaku Konsumen. Untuk mata kuliah Perilaku Konsumen, ada 5 cakupan pembelajaran. Cakupan pembelajaran yang pertama adalah tentang pendahuluan. Cakupan pembelajaran kedua, definisi perilaku konsumen. Cakupan pembelajaran ketiga, tentang tujuan mempelajari perilaku konsumen. Cakupan pembelajaran yang keempat adalah model perilaku konsumen, dan cakupan pembelajaran kelima adalah faktor-faktor penentu keputusan pembelian. Oke, saya akan masuk ke cakupan pembelajaran yang pertama ya, yaitu tentang pendahuluan. Tujuan mempelajari perilaku konsumen hampir sama dengan tujuan mempelajari perilaku manusia secara umum, baik perilaku individu maupun secara perseorangan. Perilaku konsumen itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana sih proses kebiasaan konsumen. Kalau menurut Reed dan Van Leeuwen tahun 2010, kehadiran disiplin ilmu perilaku konsumen bagi perusahaan sebenarnya bertujuan untuk memprediksi, menjelaskan, dan mengendalikan perilaku konsumen. Dengan memprediksi perilaku konsumen, perusahaan bisa merancang pola komunikasi yang tepat melalui kegiatan promosi dalam rangka mempengaruhi konsumen, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk perusahaan. Selain itu, dengan memprediksi selera konsumen, perusahaan juga bisa memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan selera mereka. Dan ketika perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan selera konsumen, maka itu bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Fakta yang terjadi, masih banyak sekali perusahaan yang tidak dapat memprediksi perilaku konsumen, sehingga akhirnya mereka gagal untuk menguasai pasar. Setiap disiplin ilmu itu pasti mempunyai suatu tujuan. Sama halnya kenapa kita mempelajari tentang perilaku konsumen. Salah satu tujuan untuk mempelajari perilaku konsumen adalah tentang strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menjual produk tersebut. Oke, next kita ke materi kedua atau cakupan pembelajaran kedua di sini tentang definisi perilaku konsumen. Saya akan memaparkan definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, ada Engel et al. Tahun 2006. Engel menyatakan bahwa tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan tersebut. Pendapat para ahli yang kedua ada Mowen dan Minor tahun 2002. Mowen dan Minor menyampaikan bahwa perilaku konsumen itu adalah studi unit-unit dan proses pembuatan keputusan yang terlibat dalam penerimaan, penggunaan, dan pembelian serta penentuan barang, jasa, dan ide. Kemudian ada Schiffman dan Canuck tahun 2000. Menurut mereka, perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk serta jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Dari ketiga pendapat para ahli, maka bisa saya ambil kesimpulan, perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan konsumen guna mencapai dan memenuhi kebutuhannya, baik untuk menggunakan, mengonsumsi, maupun menghabiskan barang dan jasa, termasuk untuk proses keputusan yang mendahului dan yang menyusul. Next ya, sekarang saya masuk untuk cakupan pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang tujuan mempelajari perilaku konsumen.
Tujuan mempelajari dan menganalisis perilaku konsumen itu ada 4. Yang pertama adalah untuk mengimplementasikan konsep pemasaran sebagai rencana untuk mempengaruhi calon konsumen. Yang kedua, untuk memahami pengaruh yang kompleks ketika konsumen mengonsumsi produk yang dibeli. Yang ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan diri manajer pemasaran dalam memprediksi respon konsumen setelah strategi pemasaran yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang keempat, untuk menghindari kriteria self-preference criterion, setiap konsumen memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda tentang produk yang dibeli. Ada yang tingkat pemahamannya tinggi, ada juga yang tingkat pemahamannya rendah. Mowen dan Minor tahun 2000 menyatakan bahwa penerapan perilaku konsumen akan memiliki dampak terhadap strategi pemasaran, kemudian kebijakan atau peraturan publik, ada pemasaran sosial, dan perilaku individu. Itu adalah pendapat yang disampaikan oleh Mowen dan Minor. Dari apa yang disampaikan oleh Mowen dan Minor, maka bisa disimpulkan manfaat dari mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama adalah dengan memahami perilaku konsumen, pembuat kebijakan, khususnya di sini adalah manajer pemasaran, dapat merancang strategi yang cocok dengan perilaku konsumen. Manfaat yang kedua, berkontribusi membentuk konsumen yang lebih efektif dalam pembelian. Yang ketiga, bermanfaat bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan publik. Yang keempat, perilaku konsumen mencerminkan kekuatan tawar dalam pasar, baik pasar individu maupun pasar bisnis. Dan yang kelima, memahami perilaku konsumen berarti memahami perilaku manusia secara umum. Oke, cakupan pembelajaran selanjutnya adalah tentang model perilaku konsumen. Di sini saya akan tampilkan ada sebuah gambar sederhana tentang model perilaku konsumen yang ditulis oleh Mowen dan Minor tahun 2002. Di sini ada namanya marketing stimuli, kemudian ada black box, kemudian ada target audience respon. Pada gambar tersebut memperlihatkan dua dimensi dalam model perilaku konsumen yang sederhana, yaitu stimulus pemasaran atau marketing stimuli, dan yang kedua respon pasar sasaran atau target audience respon terhadap stimulus pemasaran yang dirancang oleh perusahaan. Stimulus pemasaran bisa berupa strategi dan metode pemasaran yang dikembangkan produsen atau pemasar untuk memasarkan produk. Dengan adanya stimulus, diharapkan konsumen ini lebih tertarik untuk membeli produk dan merasa puas. Stimulus pemasar bisa berupa strategi bauran pemasaran atau marketing mix dan segmentasi, targeting, serta positioning. Di antara dua dimensi itu ada yang namanya black box atau kotak hitam yang berupa variabel intervensi antara stimulus dan respon seperti suasana hati, pengetahuan konsumen, sikap, nilai, dan situasi, serta kondisi yang dihadapi konsumen. Suasana hati konsumen misalnya yaitu perasaan senang, sedih, gembira, kecewa, sakit. Kemudian konsumen yang memiliki pengetahuan yang banyak dan lengkap mengenai produk, harga, penyalur, maka mereka memiliki perilaku yang berbeda dalam pembelian produk.
Contoh situasi dan kondisi konsumen adalah awal dan akhir bulan bagi seorang PNS. Kondisi ketika konsumen memiliki banyak uang atau memiliki banyak hutang. Cakupan selanjutnya adalah tentang faktor-faktor penentu keputusan pembelian. Untuk faktor-faktor penentu keputusan pembelian, di sini ada 3 faktor. Faktor yang pertama, adalah faktor psikologis. Faktor psikologis mencakup tentang persepsi, motivasi, pembelajaran sikap, dan kepribadian. Sikap dan kepercayaan menjadi faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sikap mempengaruhi kepercayaan, dan kepercayaan mempengaruhi sikap. Kepribadian merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kepribadian adalah pola individu untuk merespons stimulus yang muncul dari lingkungannya. Faktor yang kedua adalah faktor situasional. Faktor situasional itu mencakup tentang keadaan sarana dan prasarana tempat belanja, waktu berbelanja, penggunaan produk, dan kondisi saat pembelian. Keadaan sarana dan prasarana tempat belanja mencakup tempat parkir, gedung, eksterior, interior toko, pendingin udara, pencahayaan, tempat ibadah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Waktu berbelanja bisa terbagi menjadi pagi, siang, sore, atau malam hari. Kondisi saat pembelian produk adalah pada saat sehat, senang, sedih, kecewa, atau sakit hati. Kondisi konsumen saat melakukan pembelian akan mempengaruhi pembuatan keputusan konsumen. Faktor yang ketiga ada faktor sosial. Faktor sosial mencakup tentang undang-undang atau peraturan, keluarga, kelompok referensi, kelas sosial, dan budaya. Sebelum memutuskan untuk membeli produk, biasanya konsumen akan mempertimbangkan apakah pembelian produk tersebut diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku. Jika diperbolehkan, konsumen akan melakukan pembelian. Namun, jika dilarang oleh undang-undang atau peraturan, konsumen tidak akan melakukan pembelian. Untuk keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Anak yang baik tentu akan melakukan pembelian produk jika ayah atau ibunya menyetujui. Sedangkan untuk kelompok referensi, contohnya adalah untuk kegiatan pengajian, ibu-ibu PKK, dan arisan. Mereka biasanya membeli produk tersebut berdasarkan rekomendasi dari kelompok tersebut. Untuk kelas sosial yang ada di masyarakat, contohnya adalah kelas atas, menengah, dan ke bawah. Dan untuk budaya, itu contohnya adalah tentang suku Sunda, Jawa, Batak, Madura. Tiap suku akan mempunyai budaya atau cara mengambil keputusan yang berbeda-beda. Oke, untuk pertemuan